Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syarul Rahman. Saya dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang saya hormati Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Abdul Aziz Wahab MAG. Dan yang saya hormati Bapak Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni Bapak Babul Baharudin MPD. Dan yang saya hormati segenap jajaran dosen tetap Tadris IPS, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, yakni Vika Anjana MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fase dan tugas perkembangan. Yang pertama ada A, fase perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan. Yang pertama, bayi dan balita di umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, usia prasekolah di umur 3 sampai 5 tahun. Yang ketiga, usia sekolah awal di umur 6 sampai 12 tahun. Yang keempat, remaja 13 sampai 19 tahun, dan dewasa awal 24 sampai 40 tahun, dewasa pertengahan 41 sampai 65 tahun, dan yang terakhir lansia 65 tahun ke atas. Dan yang di sini ada B, fase perkembangan menurut teori Piaget. Yang pertama, sensu motor 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, praoperasional 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Yang keempat, operasional formal 12 tahun ke atas. Dan yang selanjutnya di sini C, teori perkembangan sosial emosional Erikson. Yang pertama ada kepercayaan versus ketidakpercayaan, itu ada di umur 0 sampai 1,5 tahun. Dan yang kedua, otonomi versus malu dan ragu, di situ di umur 1,5 tahun sampai 3 tahun. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah, di situ kita berada di fase di umur 3 sampai 6 tahun. Dan 4, usaha untuk kompetensi versus rendah diri, di situ di umur 6 sampai 12 tahun. Di nomor 5 ini di identitas versus bingung peran, di situ di umur 12 sampai 18 tahun. Yang ke-6, intimasi versus isolasi, di sini dari umur 18 tahun sampai 40 tahun. Dan yang ke-7, produktivitas versus stagnasi, di situ di umur 40 sampai 65 tahun ya. Dan yang ke-8, keintima versus putus asa. Nah, di sini di umur 60 tahun kita sudah putus asa, di situ sudah gak ada tenaga. Yang D, implikasi fase perkembangan dalam konteks pendidikan. Yang pertama, peran guru dalam memahami dan memfasilitasi perkembangan siswa. Yang A, memahami kepribadian siswa. Jadi kita harus memahami kepribadian siswa kita sendiri. Yang B, mengenali tahap perkembangan. Kita harus mengenali tahap perkembangan siswa kita sendiri, di mana perkembangan siswa itu bisa kita dilihat dari cara dia bicara dengan sikap atau yang lainnya. Dan yang 3, mengamati perilaku siswa. Jadi kita sebagai menjadi peran guru, kita harus mengamati peran siswa, atau siswa itu baik atau tidak baik. Kalau baik ya kita biarkan, kalau baik kita ajarin sampai lebih baik. Kalau tidak baik ya kita ajarin sampai jadi baik. Dan yang gede, mengidentifikasi masalah dan tantangan. Yang E, mengembangkan rencana pembelajaran. Yang F, memberikan dukungan emosional. G, mendorong pertumbuhan. Yang H, memfasilitasi pelajaran kolaboratif. Yang I, melibatkan orang tua dan wali. J, menyediakan sumber daya dan dukungan tambahan. K, berperan sebagai model perilaku. Jadi kita sebagai guru banyak peran untuk murid kita. Yang kedua, pengaruh fase perkembangan terhadap strategi pembelajaran. Nah, A, penyesuaian kurikulum dan materi pembelajaran.
Yang B, memberi penggunaan metode pembelajaran yang sesuai. Yang C, memberikan dukungan emosional yang tepat. Yang D, fasilitasi pembelajaran kolaboratif. Yang E, memberikan tanggung jawab yang tepat. Yang F, memfasilitasi pertumbuhan dan eksplorasi. Yang G, mendorong refleksi dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, menggunakan peran guru sebagai model. Model. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di fase dan tugas perkembangan. Kalau ada yang salah ya saya agak ngerti. Oke. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah atau kata yang kurang dipahami, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.